Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas tentang berbagai macam tanaman jenis kaladi atau kaladium, khusus yang hias. Di sini ada beberapa macamnya. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu kaladi ini, jangan lupa buat klik subscribe, like, sama komen. Oke, mulai dari sekarang. Oke, kita mulai pertama dari Florida Sweetheart. Ini termasuk jenis tanaman keladi. Kalian bisa lihat ciri-cirinya, yang pasti dia berbentuk hati daunnya, punya lekukan-lekukan di daunnya. Kalian bisa lihat si keladi ini dia punya tulang daun warnanya merah. Untuk motif-motifnya kelihatan jelas, kayak istilahnya urat-urat daunnya itu kelihatan jelas. Warnanya merah hampir ke merah muda dengan sisi-sisi daun yang warna hijau. Tuh, bagian belakangnya kalian bisa lihat hampir sama juga sih, cuman lebih pudar. Gimana sih untuk cara penyiramannya? Oke, buat cara penyiramannya dia cukup sehari sekali sebenarnya, nggak usah terlalu sering juga, karena kalau misalkan terlalu sering dan kelebihan air, ya dia bakal kayak gini, dia bakal menguning daunnya. Dan kalau misalkan ada yang menguning gini, lebih baik kalian cabut aja supaya dia nggak busuk dan nyebar ke tanaman yang lain. Penyimpanan kalian cukup letakkan di teras rumah tapi yang terkena sinar matahari, supaya si warna merahnya itu keluar. Untuk pemupukannya, kalau saya sih jarang untuk ngasih pupuk, karena kalau misalkan si keladi ini dia relatif lebih pelan untuk absorpsi nutrisi. Jadi buat gantinya sih paling pas repotting aja dia pakai kompos, ada campuran tanah juga sedikit. Kalau sisanya sih pakai ini ya, pakai sekam bakar sama sekam mentah. Dan diusahain untuk si media tanamnya juga jangan pakai media tanam yang nahan air, karena keladi itu sebenarnya susah gampang ya. Dia kebanyakan air salah, tapi dia kekurangan air juga salah. Oke, dan untuk ganti pot sebenarnya dia opsional ya kalau misalkan ganti pot. Tapi kalau misalkan pengen si keladinya cepat tumbuh besar dengan berkembang lebih baik, mungkin kalau misalkan dia udah ada tunas baru kita bisa pindahin, atau untuk tunas barunya nungguin sampai dia rada membesar baru pindahin yang tunas yang baru. Potting mungkin per 6 bulan sekali itu udah cukup. Untuk media tanam sih macem-macem ya. Kalau misalkan pengen pakai sekam bakar, sekam mentah itu bagus juga. Pakai kompos, biasanya saya pakai 3 itu aja, nggak pakai yang lain-lain. Nggak pakai tanah juga, karena kalau tanah dia nyerap airnya lebih baik ya. Atau kalau misalkan pengen medianya tunggal, itu ada kokopit, terus ada juga humus andam. Dan untuk cara memperbanyaknya ya, kalau misalkan keladi udah tau lah, pasti dia dari umbi ya, bisa pakai cacahan umbi atau nunggu sampai tunas baru. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya boleh komen di bawah. Ini hampir sama sih sebenarnya sama kayak keladi wayang, cuma keladi wayang ada putih-putihnya ya, kalau dia kan pure pink ya buat si daunnya. Oke, kalau misalkan kalian pengen liatin perbedaannya, ini jauh banget ya. Si Florida Sweetheart ini tuh, dia emang ada tulang daunnya kelihatan banget. Kalau misalkan si pink burst ini enggak ya, dia pink burst ya, pink burst. Ini Florida Sweetheart, dan dia lebih bergelombang kalau si Florida Sweetheart. Jadi jauh, ini hampir sama kayak Thailand Beauty dia ada variasi warna putih-putihnya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi dengan berbeda keladi lagi dari yang hari pertama. Dan kalau yang baru di video ini, kenalin, nama saya Sharon. Saya bakal ngasih tahu kalian tentang berbagai macam tanaman yang ada di Indonesia. Banyak banget. Salah satunya sekarang lagi boomingnya dari tanaman keladi. Kalau misalkan emang ada yang mau ditanya-tanyain, kita mulai aja. Oke. Ini adalah keladi pink burst.
Ini ada yang versi kecilnya, versi yang besarnya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, si Clady Pink Burst ini dia bentuk daun hati, dan warna si pinggiran daunnya dia hijau, warna tengah daunnya dia pink juga, sama hampir sama kayak si Sweet Florida. Cuman kalau Sweet Florida dia tulang daunnya kelihatan jelas banget, sama ada kayak kelihatan urat-urat daunnya, dia kelihatan jelas banget. Kalau dia enggak. Penyimpanannya kalian bisa di indoor atau outdoor, cuman ya kalau indoor tetap sih harus terkena sinar matahari. Tapi saranin sih outdoor juga, itu dia lebih baik ya. Cara penyiramannya, kalau saya sih biasanya sehari sekali, tergantung juga untuk media tanamnya. Dan untuk nutrisi tambahannya sih, kalau saya sih nggak pernah pakai nutrisi tambahan ya untuk si keladi ini, karena dia emang cepet banget buat memperbanyak diri, cepet banget buat besar juga. Kalau misalnya buat ganti pot sih, biasanya nih buat tanaman yang ini, dia tuh udah ada dua tanaman. Kalian bisa pecahin aja di sini, sini itu buat repotting yang baru. Kalau misalkan si tanaman ini udah besar, kalian kan udah terlalu besar nih, banget. Jadi kalian bisa bagi dua aja sama yang ini, dua, supaya si nutrisinya yang indukan itu nggak kemakan, sama nggak berebut nutrisi yang buat indukan sama yang anakannya. Tinggal saya sih biasanya sih dipecahin ya. Kalau misalkan untuk cara yang dari bonggol gitu, saya belum pernah, tapi mungkin saya bakal nyobain, tapi harus lihat dulu bonggolnya yang harus yang sehat. Untuk tanaman yang barunya juga sehat juga. Kalian bisa lihat ya, dia kan ada dua gini ya, ada dua gini, tinggal dicabut, patahin, masukin lagi ke tanaman yang ke media tanam yang baru. Dan media tanam juga ya hampir sama sih sama kebanyakan tanaman-tanaman, pakai kompos, ada pakai sekam, itu tergantung sama kalian sih, kalian pengennya yang mana. Cuman kalau bisa jangan pakai media tanam yang bisa nahan air. Oke, sekian untuk tanaman dari Caladium Pink Burst ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.